Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ars TV. Tentunya masih bersama saya Junot dan teman saya Aris. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah PKI atau yang biasa kita sebut dengan Partai Komunis Indonesia. Dari mulai tujuannya, terus tokoh-tokoh penting di dalamnya, serta beberapa pemberontakan yang pernah dilakukan Partai PKI. Yang diantaranya adalah pemberontakan Madiun dan gerakan 30 September seperti yang banyak orang ketahui. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snevely. Pria dengan nama pendek N. Snevely ini merupakan ketua Serikat Buruh Kereta Api Belanda atau Nederlands Vereniging Transport and Tramway Personnel atau NVSTP. Ada salah satu tokoh yang bernama Ruth T. McVeigh menjelaskan dalam bukunya yang berjudul The Rise of Indonesian Communists, di mana dia menggambarkan Snevely ini sebagai seorang propagandis berbakat dan penuh semangat. Dalam catatan sejarah, PKI menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan keberadaan PKI saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh, hingga petani. Oke boy, seperti yang sudah kita jelaskan, sejarah awal mula berdirinya PKI adalah pada tanggal 9 Mei 1914 dengan pendiri partai yang bernama Henk Snevely. Henk Snevely mendirikan Indi Sosial Demokratis Vereniging atau kita singkat dengan ISDV, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP atau Partai Buruh Sosial Demokratis dan SDP atau Partai Sosial Demokratis yang aktif di Hindia Belanda pada saat itu. Setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendiriannya, ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Pada masa-masa itu, beberapa anggota ISDV juga merupakan anggota Sarekat Islam yang popularitasnya sedang melejit di kala itu. Salah satu anggota Sarekat Islam tersebut adalah Semaun, yang bergabung dengan Sarekat Islam pada tahun 1914 di Surabaya, yang dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto. Cokro Aminoto merupakan guru politik Semaun. Semaun kemudian memimpin Sarekat Islam di kota Semarang dan mengorganisir pemogokan buruh. Ia juga menyatakan sikap perlawanan terbuka secara politik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Henk Snevely sendiri kemudian diusir dari Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda. ISDV kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada bulan Mei 1920 di Semarang. Semaun dan Darsono berperan dalam pendirian tersebut. Semaun terpilih sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua, Piet Breksma sebagai sekretaris, H.W. Dekker sebagai bendahara, ada pula Adolf Bargestem dengan C. Kren dan Suegono menjadi komisaris partai. Namanya susah-susah sekali, Pak. Iya. Lidahku sampai berbelit-belit, coy. Nama-nama Belanda memang susah ya. Susah kayak orangnya, susah. Oke, kita kembali ya, Boy ya. Kita lanjut ya. Oke Boy, kita lanjut. Harry Opus dalam bukunya Tan Malaka menjelaskan pergulatan menuju Republik
1897 sampai dengan 1925 yang menyebutkan bahwa Tan Malaka sempat mengusulkan nama Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Menurut Malaka, memakai nama komunis akan membawa kerugian taktis karena bisa muncul dugaan partai itu adalah alat Rusia. Namun usul tersebut ditolak Semaun. Tan Malaka sempat pula menggantikan Semaun sebagai ketua PKI pada tahun 1921. PKI sempat melancarkan pemberontakan pada pemerintah kolonial Belanda pada 1926, tapi berhasil dipadamkan. Tokoh dan ribuan anggota PKI dibuang ke Bovendigul. Wah, agak susah ya menjelaskan ini. Memang susah karena kita real orang Indonesia. Iya, karena kita juga harus menyampaikan sejarah ya kan? Iya, jadi semoga apa yang kita sampaikan itu intinya itu kalian mengerti lah. Intinya kalian mengerti lah, oke. Tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Nama tokoh-tokoh PKI yang berperan penting adalah Heng Snevlit, Musso, Dipa Nusantara Aidit, Amir Syarifuddin, Semaun, Joto, Oto Moramlan, Abdul Latif Hendra Diningrat, Alimin Prawirodirjo, Darsono, dan Misbah. Salah satu pemberontakan yang pernah dilakukan PKI adalah pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Tepatnya pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Untuk menghentikan pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan itu. Di antara lain, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musuh Amir. Jadi di kala itu namanya presiden itu mengembalikan lagi ke rakyat gitu loh bro. Iya benar. Ya kan? Rakyat itu mau milih siapa sebagai pemimpin. Jadi ini ya salah satu kebijakan yang sangat bagus gitu ya kan. Oh, jadi Musso dan Amir ini ya apa? Calon presiden. Calon presiden juga ya? Iya, calon presiden di saat itu. Seperti sekarang ya? Seperti sekarang kan kayak ada pemilu karena banyak banget calon-calon. Iya benar. Kalau dulu kan memang apa kata rakyat gitu loh coy. Oke, kita lanjut ya. Untuk cara yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu oleh para santri. Kemudian pada tanggal 20 September 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Aha Nasution. Wah ini nih, jadi ternyata Aha Nasution tuh memang benar-benar ada hubungannya bro sama video kita yang kemarin. Jadi di sini kayak memperlihatkan peran dari Jenderal Aha Nasution ini memang sangat penting. Iya, sangat penting sekali. Sampai perwira muda yang kemarin ditangkap ya. Iya ditangkap karena mengaku sebagai Aha Nasution. Iya. Apa namanya kemarin bro? Tendean ya? Tendean, perwira muda yang rela berkorban demi jenderalnya yaitu Aha Nasution gitu bro. Karena memang ya Pak Nasution ini sangat berperan penting gitu lah ya. Dalam operasi ini Musso, Amir, dan para tokoh komunis lainnya ditemukan dan dijatuhi hukuman mati. Ada juga pemberontakan lain yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Dan mungkin dari kita semua sudah banyak yang tahu, yaitu Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Memang apa ya, kenapa gitu loh dari negara demokrasi kita yang udah bagus kan negara demokrasi gitu loh, kok dirubah menjadi negara komunis? Banyak sekali
sekali ingin menjatuhkan Indonesia. Sebenarnya waktu itu saya heran gitu. Maksudnya gini, kenapa nggak dulu kan kita sudah merdeka ya, capek-capek gitu loh. Tapi kenapa kita nggak kompak untuk menjadi Indonesia lebih baik lagi gitu kan? Nah itu dia. Kenapa harus saling menghancurkan saudara sendiri gitu? Bahkan mungkin sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang, iya udah terbukti udah. Kita melihat lah. Kita melihat realitanya, kenyataannya seperti itu. Bahkan ini kan yang kita bahas tadi ya orang-orang Indonesia sendiri sebenarnya ya. Yang ingin memecah belah negaranya sendiri juga. Betul. Karena ya mungkin gila dengan ini ya. Gila jabatan seperti itu. Oke boy, kita lanjut ya. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Pagi banget berarti ya. Pagi banget. Bahkan mungkin belum bisa dibilang pagi. Dini hari itu kisaran sebelum subuh kan bro? Jam 12 lewat kan sudah dibilang dini hari. Oh iya ya. Berarti mereka itu ini berarti kayak saya patut kita tidur kita menyerang gitu. Nah itu dia pak. Itu dia yang bikin kayak sensasi mungkin pada saat itu sangat teramat menegangkan gitu coy. Bayangin ya, waktu orang tidur disergap atau diajak perang gitu coy. Oke, kita lanjut lagi ya. Saat Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrawirawa atau pasukan pengawal istana. Buat kalian yang belum tahu, Cakrawirawa itu seperti pas pampres di zaman sekarang ya. Nah, Letkol Untung ini merupakan pemimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30S PKI adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiarjo. Beliau-beliau ini adalah perwira tinggi Angkatan Darat. Sedangkan kalau kita bicara tentang jumlah korban kebiadaban G30S PKI yang dikubur paksa dalam lubang buaya kan ada 7 orang. Nah, 1 orang lagi itu adalah Kapten Anumerta Pierre Tendean yang pada video sebelumnya sudah kita jelaskan. Atau buat yang pengen tahu klise-klisenya, Anumerta Pierre Tendean ini ya yang kita bilang tadi loh, yang itu loh. Yang melindungi jenderalnya. Yang melindungi jenderalnya, Jenderal A.H. Nasution gitu Pak. Dia mengaku sebagai Jenderal A.H. Nasution sampai akhirnya diculik dan dibunuh di lubang buaya gitu. Nah, jadi itulah sejarah PKI dalam catatan sejarah Indonesia. Kita berharap semoga kalian semakin memahami sejarah gitu bro. Kenapa kita harus belajar sejarah ya? Dengan sejarah kita ngerti gitu loh bro, negara kita dulunya kayak gimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai generasi penerusnya sekarang itu seperti apa gitu coy. Oke, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton dari awal sampai akhir video. Thank you so much. Dan tidak lupa kita mengingatkan buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe biar kita tuh semakin semangat bikin video untuk selanjutnya ya bro. Oke. Dan mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Saya pamit, saya Junot dan teman saya Aris. Terima kasih banyak. Oke, Salam sejarah.